Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhayana, Om Swastiastu. Shalom dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Grace Angel. Perkenalkan, saya Rahayu Febrianti. Perkenalkan, nama saya Kartini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin Fidikarana. Kami dari kelompok 3 di video kali ini akan menjelaskan tentang sistem akuntansi penerimaan kas. Sistem informasi akuntansi penerimaan tunai berasal dari penjualan tunai yang dilakukan oleh perusahaan. Penjualan tunai yang dilaksanakan oleh perusahaan mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, maka kemudian barang akan diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai akan dicatat oleh perusahaan. Untuk prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai ini ada 3. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua ada prosedur penerimaan kas dari cash on delivery atau COD sales. Dan yang ketiga ada prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Nah, sini fungsi yang terkait itu, yang pertama fungsi penjualan, yang kedua fungsi kas, yang ketiga fungsi gudang, yang keempat fungsi pengiriman, yang kelima fungsi akuntansi. Berikut. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, yang diperlukan oleh manajemen yaitu yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dan penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh adalah otorisasi penjabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada 7. Yang pertama itu ada dokumen faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Kemudian yang kedua ini ada pita register kas atau cash register tab. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Nah, pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga ada credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit, kemudian diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Yang keempat ada bill of lading. Nah, dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada angkutan umum. Dokumen ini biasanya itu digunakan oleh fungsi pengiriman untuk penjualan COD. Yang kelima itu ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang keenam ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Yang terakhir itu ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung untuk pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ada 5. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya ada dari penjualan tunai. Dan yang ketiga ada jurnal umum. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat ada kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Dan yang kelima ada kartu gudang.
Kartu gudang ini digunakan oleh fungsi gudang untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan deskripsi kegiatan yang dilakukan oleh sistem penerimaan kas dari piutang. Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang itu harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan. Nah, untuk menjamin hal ini, maka sistem penerimaan kas dari piutang itu mengharuskan dua hal berikut ini. Yang pertama, debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank atau disebut juga dengan giro billet. Nah, yang kedua ini, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur itu harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Nah, penerimaan kas dari piutang ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama itu ada bisa melalui penagih perusahaan, yang kedua bisa melalui pos, dan yang ketiga itu bisa melalui lockbox collection plan. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang ada 5, yaitu fungsi sekretariat, fungsi penagihan, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksa intern. Fungsi sekretariat bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari fungsi sekretariat dan fungsi penagihan segera ke bank dalam jumlah penuh. Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang ada 4, yaitu surat pemberitahuan, daftar surat pemberitahuan, bukti setor bank, dan kwitansi. Surat pemberitahuan dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud dari pembayaran yang dilakukan. Daftar surat pemberitahuan adalah rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat dan fungsi penagihan. Bukti setor bank dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank.
Kwitansi adalah bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka.